Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak semuanya. Maaf ya hari ini upnya malam hari, karena seperti biasa ya hari Sabtu itu sibuk sekali di sini. Oke, langsung saja ke cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Yasmin memandangnya dengan lengah, tapi tak lama kemudian dia menarik kembali pandangannya dan melihat ke depan. "Oh, itu tidak ada hubungannya denganku," katanya dengan tenang. Meski masih ada riak di hatinya, namun setelah menyebar riak tersebut akan selalu kembali tenang. Yasmin dengan tenang menerima dirinya tidak bisa melepaskan 3 tahun cintanya yang mendalam pada Jason dalam sekejap. Saat mendengar kata-katanya, Handi langsung menunjukkan ekspresi puas. Memang. Begitu masuk ke dalam kru, Yasmin menjadi sibuk mulai dari pelayan hingga pemeran utama pria dan wanita serta aktor veteran. Dia harus mengukurnya satu persatu. Tentu saja dia juga harus mencocokkan protagonis pria dan wanita berdasarkan warna kulit, temperamen, penampilan, riasan, dan rambut. Setelah sibuk selama lebih dari sebulan, LM menyelesaikan kostum dasar para aktor kecuali beberapa pakaian yang diatur paling akhir, masih dalam tahap pembuatan. Setelah syuting dimulai, Yasmin check-in ke hotel yang diatur oleh kru. Pagi-pagi sekali, Yasmin hendak mencocokkan pakaian untuk pemeran utama wanita Yuanita Cokro. Saat akan memasuki ruang ganti pribadinya, dia mendengar suara arogan Yuanita terdengar dari dalam. "Pakaian macam apa ini? Warnanya begitu mencolok, jelek sekali." Hana, asisten Yuanita, menjawab, "Aku dengar mereka mencari banyak informasi, bahkan mengundang profesor untuk merancang setumpuk pakaian jelek ini. Katanya ini adalah pakaian sesuai dengan zamannya. Bahkan di beberapa bagian, ada beberapa pria yang mengenakan pakaian yang memperlihatkan dada. Benar-benar jelek. Aku dengar riasanku seperti geisha. Ini juga saran dia pada stylist berdasarkan kostumnya. Benar-benar jelek sekali. Di drama terakhir, aku syuting sebagai bidadari. Pakaiannya sangat cantik. Perhiasannya juga sangat indah, tapi lihat dia mendandaniku seperti apa." Yuanita tidak senang. Katanya Sani menunjuknya untuk datang ke sini, tapi aku dengar dia memiliki hubungan dekat dengan Pak Handi. Pak Handi membantunya berhubungan dengan sutradara Chandra. Aku rasa sutradara Chandra tidak puas, tapi tidak berani mengatakan apapun. Hana terus bergumam. Yasmin menarik nafas dalam-dalam dan mengetuk pintu. Hana datang untuk membuka pintu. Ketika melihat Yasmin yang datang, dia langsung berteriak palsu. "Yasmin, begitu pagi kamu sudah datang." Yasmin mengangguk dan berjalan ke ruang ganti. Saat melihatnya, Yuanita segera memutar matanya. Dia berdiri menatap Yasmin dan berkata, "Jika kamu tidak bisa mencocokkan pakaian, jangan melakukannya. Kamu ini membawa barang jelek ya. Riasan yang seperti geisha, jika disiarkan televisi, pasti akan dimaki oleh netizen dan tidak bisa disiarkan lagi. Bicaralah dengan sutradara Chandra." Yasmin menjawab dengan tenang dan berjalan menuju rak pakaian. Naskah sutradara Chandra menceritakan tentang invasi dataran tengah oleh orang-orang Hu, dan terdapat kesenjangan besar antara pakaian adat Han di selatan pada masa dinasti Han dan kostum di utara yang perlahan-lahan diserang oleh pakaian adat Hu. Pemeran utama wanita yang diperankan oleh Yuanita awalnya tinggal di selatan, tapi adegan pakaian adat Han diselesaikan pada tahap selanjutnya, sehingga pakaian adat Han masih dalam produksi.
Setelah terjadi benturan antara pakaian tradisional Han dan pakaian tradisional Ho, bukan hanya warna dan model pakaian yang sangat bercampur, tapi juga karena situasi yang bergejolak pada saat itu, beberapa pakaian aneh juga muncul. Pakaian ini mengungkapkan bahwa orang Han sedang diserang pada masa itu dan orang-orang Han yang tertindas terpaksa melepas pakaiannya demi bertahan hidup, dan menghilangnya pakaian tradisional Han. Baru pada periode selanjutnya, ketika situasi perang perlahan mereda, pakaian Hu dan pakaian Han mengalami diferensiasi baru, dan budaya pakaian unik pada masa itu perlahan muncul. Begitu Yasmin mendengar apa yang dikatakan Yuanita, dia tahu Yuanita tidak memahami sejarah kelam dinasti Han selama periode 5 etnis. Perubahan pakaian juga merupakan bagian yang sangat penting dari sejarah kelam ini. Misalnya Hana menyebutkan pakaian telanjang dada yang merupakan budaya dan ideologi negatif yang ditampilkan oleh orang-orang Han yang terpaksa berada dalam situasi putus asa pada saat itu. Mereka terpaksa memakai pakaian seperti itu hanya untuk bertahan hidup. Yuanita menatapnya dengan dingin. Riasan ini hasil komunikasi kamu dengan sutradara Chandra. Kenapa sutradara begitu mendengarkanmu? Apa hubunganmu dengan Hadi? Yasmin mengeluarkan satu set kostum hari ini. Dia menoleh ke arah Yuanita. Teman kuliah. Kenapa? Yuanita ingin mengatakan sesuatu, tapi Hana segera menghentikannya. Yasmin, bagaimana kalau kamu memikirkan baik-baik drama seperti apa yang ingin ditonton oleh penonton? Bukan hanya pakaiannya yang seperti ini, tapi riasannya juga seperti ini. Netizen pasti akan memaki. Selain itu, kamu lihat Yuanita, citranya di internet tidak seperti ini. Hana tersenyum dan berdiskusi dengan Yasmin. Aku hanya karyawan, tidak ada gunanya kamu memberitahuku hal ini. Bagaimana kalau kalian lebih banyak membaca cerita sejarah? Yasmin dengan tenang menggantung kostum itu di gantungan samping. Yuanita segera menjadi marah. Kamu pikir kamu hebat karena memiliki hubungan dekat dengan Jason dan teman kuliah Handi? Kamu hanya orang yang melewati jalan belakang. Cerita sejarah apanya? Aku rasa kamu ini jelas-jelas membawa barang jelek. Yasmin mengerutkan kening dan berkata, aku sudah memilihkan pakaian untukmu. Aku akan pergi memberikan pakaian aktor lain. Yuanita sangat marah hingga dia menendang kursi itu. Dia menatap punggung Yasmin dan berkata, kamu hanya seorang asisten. Apa yang kamu sombongkan? Jangan marah. Hana segera menghiburnya. Yasmin menutup pintu lalu menarik nafas dalam-dalam. Riasan Yuanita sebagai bidadari di drama terakhir sangat indah. Karena riasan itu, kepopulerannya naik dan dinobatkan menjadi wanita tercantik. Riasan kali ini terlalu aneh dan akan mempengaruhi evaluasi online-nya. Tentu saja dia marah. Namun Yasmin tetap mengikuti sejarah dan tidak akan mengubahnya. Pada adegan pertama, Yuanita terus karena tidak puas dengan pakaiannya. Sutradara Chandra sangat marah hingga membanting naskah di tangannya. Yuanita, kamu bisa akting tidak? Aku memintamu menunjukkan kesedihan dan kemarahan karena kehilangan orang yang kamu cintai. Apa yang kamu perankan ini? Hanya ada kemarahan. Kemana perginya kesedihan karena kematian orang yang kamu cintai? Sutradara Chandra berteriak, lehernya memerah. Mata Yuanita merah, dia mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Hana sebaliknya dengan cepat memberitahu Sutradara Chandra,
Pagi ini Yasmin membuatnya marah. Kondisinya tidak bagus. Sutradara Chandra segera melihat ke arah Yasmin dan berkata, "Bagaimana kamu bekerja? Dia adalah pemeran utama. Bisakah kamu memperhatikan apa yang kamu katakan?" Yasmin yang sedang berjongkok di samping tertegun sejenak karena dimarahi, lalu dengan cepat menjawab, "Aku mengerti." "Pemeran utama pria dulu." Direktur Chandra melirik Yuanita dan berbalik untuk membiarkan yang lain bersiap. Hana menarik Yuanita ke samping dan duduk dengan penuh kelembutan. Yuanita menangis dengan air mata yang mengalir deras. Awalnya mengira kejadian ini akan berakhir begitu saja, namun seseorang dari kru produksi sengaja merilis episode ini sebagai tontonan. Yuanita memiliki banyak penggemar. Begitu cuplikan di balik layar dirilis, penggemarnya meledak karena marah. "Siapa itu Yasmin? Asisten LM begitu tidak tahu diri. Beraninya menindas pemeran utama wanita. Dia saja yang jadi pemeran wanitanya. Yuanita, walaupun kamu menyinggung sutradara Chandra, kami penggemarmu tidak akan meninggalkanmu." Tidak lama kemudian, judul "Yasmin menindas pemeran wanita dan meninju sutradara Chandra" menjadi berita terpopuler. Segera setelah itu, judul "Penggemar Yuanita menuntut Sunny memecat Yasmin" juga menjadi pencarian panas. Kemudian boikot LM dengan cepat menjadi topik pencarian teratas. Yasmin berada di lokasi syuting dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia menerima telepon dari Luna. "Kenapa kamu menyinggung Yuanita, pemeran utama wanitanya? Sekarang semua orang di internet mengkritik kamu. Kerugian LM sangat besar." Suara Luna terdengar berat. "Ada apa?" Yasmin masih sedikit bingung. "Semua merek yang membicarakan kerjasama berubah pikiran. Selain itu, mereka yang sudah bekerja sama lama dengan kita juga memberitahu kalau hari ini kita harus menjelaskan apa yang terjadi di internet. Kalau tidak, mereka akan menuntut kita," kata Luna mengirimkan ketiga postingan Instagram ke Yasmin. Dalam 3 postingan di Instagram, para penggemar Yuanita menghina Yasmin dengan liar, menggunakan kata-kata yang sangat kotor hingga membuat darah Yasmin mendidih. Tapi Yasmin mengerti. "Aku mengerti. Aku akan tanya dulu pada sutradara." Luna segera berkata, "Jangan. Menurutku akan lebih baik kalau kamu bertanya pada Handi. Kita berdua belum pernah berkecimpung di industri hiburan. Kita juga belum pernah menjadi kru film. Kita tidak tahu apa ada peraturan. Kita tidak tahu apa ada aturan yang tidak tertulis. Kamu tanya Handi yang merupakan profesional." "Baik." Setelah Yasmin menutup telepon, sebenarnya dia terpikirkan Jason terlebih dulu. Namun teringat pendapat Jason sebelumnya tentang pekerjaannya, dia memilih menelpon Handi. Handi tahu bahwa Yasmin akan segera mencarinya. Dia menekan tombol jawab dan langsung berkata, "Aku juga baru tahu tentang masalahmu. Aku sudah membantumu bertanya pada Chandra. Dia juga tidak menyangka para penggemar akan begitu sensitif. Dia hanya memarahimu sedikit. Tidak disangka akan membuat masalah besar bagimu." "Lalu bagaimana cara mengatasinya? Banyak merek yang bekerja sama dengan LM. Seharusnya kami mengunggah klarifikasi untuk hal ini. Kalau tidak, mereka akan menuntut kami karena pelanggaran kontrak." Yasmin bertanya pada Handi dengan sikap yang sangat baik. Handi berkata, "Saat ini kamu harus tetap tenang. Dan jangan biarkan Jason muncul di lokasi syuting. Jika tidak, akan semakin sulit dijelaskan. Aku juga tidak boleh ke sana. Hanya bisa membantumu menyelesaikannya dari belakang layar." Oke.
Kata Yasmin, dia masih ragu apa Jason akan datang ke lokasi syuting. Menyiarkan kondisi di balik layar memang normal, tapi ini jelas disengaja. Bagaimana kamu bisa bermusuhan dengan Yuanita? Dia memiliki reputasi yang sangat baik. Dengar-dengar dia juga memiliki temperamen yang baik, kata Handi dengan bingung. Yasmin berpikir, apa ini komentar orang luar tentang Yuanita? Banyak yang mengatakan banyak selebriti tidak memperlakukan orang di sekitar mereka seperti manusia, namun di luaran memiliki reputasi yang sangat baik. Sekarang Yasmin benar-benar dapat merasakannya. Yasmin menceritakan semua rasa tidak senangnya pada Yuanita. Dia menelpon untuk waktu yang lama. Jason mencoba menelponnya selama hampir 30 menit, tapi tidak dapat tersambung. Dia sangat marah hingga nadi di dahinya menonjol. Opini publik di internet menjadi semakin tidak terkendali. Caleb mengingatkan dengan hati-hati. Jason meletakkan ponselnya. Pasti bukan Yasmin yang membuat masalah. Yuanita pasti sengaja mengincarnya. Dalam 2 jam temukan hal kotor tentangnya dan unggah di internet. Lebih baik memulai dari bagaimana dia memperlakukan staf di sekitarnya.